Dikatakan oleh Nabi, celaka dan celaka orang yang memasuki bulan Ramadan akan tetapi belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Bulan pengampunan dari Allah. Bulan kemudahan, bulan dimudahkan untuk melakukan ibadah. Maka mari agar kita semakin semangat di bulan Ramadan, kita akan jelentrehkan tentang keutamaan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menutup pintu neraka dan buka pintu surga. Dan juga Allah membelenggu syaitan. Maknanya membuka pintu surga itu artinya apa? Bagi hamba-hamba Allah yang memang dia adalah ahli surga, akan tampak di bulan Ramadan sibuknya mereka untuk menuju tempat tinggal mereka nanti di akhirat. Dibukanya pintu surga maknanya ahli surga akan terlihat di bulan Ramadan, sehingga akan semakin tampak ibadahnya, semakin banyak ibadahnya, banyak berderma, silaturahim. Itu di bulan Ramadan. Dan ditutup pintu neraka bagi orang-orang yang memang ahli surga, susah melakukan kemungkaran di bulan Ramadan. Tapi na'udzubillah, barang siapapun yang ternyata setelah masuk bulan Ramadan kok tambah maksiat, maka ketahuilah, hati-hati, jangan-jangan dia adalah memang ahli neraka. Dibuka pintu surga, tidak rindu untuk masuki pintu surga. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik satu hadis, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, "Hadza syahru Ramadan." Ini adalah bulan Ramadan. Ja'akum, telah datang kepadamu. Nabi sebelum masuk di bulan Ramadan selalu menghimbau sahabatnya dengan himbauan yang khusus. Diingatkan kalau ini bulan Ramadan akan tiba, bulan Ramadan tiba, bulan Ramadan tiba, bulan Ramadan akan tiba, agar benar-benar para sahabat Nabi itu sadar, kemudian setelah itu benar-benar memuliakan bulan Ramadan dan menghidupkan bulan Ramadan dengan beribadah. Ja'akum, telah datang kepadamu bulan Ramadan, tuftah fihi abwabul jannati, dibuka pintu surga. Wa tuhlaqu fihi abwabun nari, dan juga akan ditutup pintu neraka. Wa tusalsal fihi syayatinu, dan dibelenggu syaitan. Qadiyat mengatakan, seorang imam besar, Qadiyat mengatakan bahwasanya dibelenggunya syaitan, sebagian ulama mengatakan memang dibelenggu secara sesungguhnya. Dibelenggu secara sesungguhnya. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana syaitan dibelenggu kok masih ada orang bermaksiat? Maksiatnya orang di bulan Ramadan bukan karena setan menggoda mereka, akan tapi hawa nafsu yang terlatih dengan kemaksiatannya masih berkiprah. Sebab yang namanya hawa nafsu itu akhbath min sab'ina syaitana. Hawa nafsu yang ada pada kita ini ternyata lebih keji, lebih kejam, lebih jahat daripada 70 syaitan. Jadi kebiasaan hawa nafsu dengan kemaksiatan di luar bulan Ramadan, maka terbawa sampai bulan Ramadan. Maka perlu sekali kalau kita ini selalu memerangi hawa nafsu kita. Yang terbiasa memerangi hawa nafsunya, maka jiwanya akan masuk bulan Ramadan dengan penuh ketenangan. Jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang beribadah, tidak berontak untuk melakukan kemaksiatan. Dan maksiatnya seorang hamba di bulan Ramadan bukan karena ulahnya syaitan, tapi karena ulah hawa nafsunya yang sudah terbiasa dengan kehinaan. Sebagian ulama mengatakan bahwa dibelenggunya syaitan ini adalah bukan sesungguhnya, hanya majas. Artinya dibelenggunya syaitan itu artinya apa? Kemaksiatan itu susah dilakukan di bulan Ramadan karena apa? Oleh Allah telah ditampakkan syiar-syiar kebaikan di mana-mana. Orang berpuasa, orang melakukan sholat tarawih. Bahkan kalimat Ramadan sering kita dengar dari lidah hamba-hamba Allah dimanapun mereka berada. Artinya siapapun sangat mudah mendapatkan peringatan kalau ini adalah bulan Ramadan. Bahkan kalau seandainya kita melihat di tempat-tempat yang katanya hiburan pun masih ditampakkan oleh Allah peringatan tentang Ramadan. Ada diingatkan oleh Allah, mau tidak mau diingatkan tentang Ramadan.
Makanya sungguh ahli nerakalah yang tidak mengambil peringatan, mengambil pelajaran dari apa yang disaksikan dari hal-hal yang oleh Allah tampakkan di bulan Ramadan. Jadi maknanya seperti itu. Sebagian memaknai bahwasanya dibelenggu secara sesungguhnya. Ini adalah bulan Ramadan. Maka dari itu kita harus tengok diri kita ini. Kalau sudah setan dibelenggu seperti itu, lah kok kita masih saja bermaksiat, ketahuilah itu adalah karena kebiasaan hawa nafsu kita. Yang kita belum biasa untuk mengekang hawa nafsu. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk kita memerangi hawa nafsu kita. Nafsu yang selalu ammarah bisu, seperti yang difirmankan oleh Allah. Inna nafsala ammaratu bisu. Hawa nafsu akan selalu mengajak kepada kehinaan, mengajak kepada kejelekan, sampai harus kita perangi. Dan harus kita lawan hawa nafsu ini, sampai nanti menjadi nafsu yang kita harus lawamah, selalu mencela hawa nafsu kita. Kalau kita sudah sering memerangi hawa nafsu kita, maka hawa nafsu kita ini akan menjadi nafsu yang mutmainnah, tenang. Diajak beribadah, tidak memberontak, tidak berontak untuk melakukan kemaksiatan, sampai nanti menjadi nafsu yang radiyah. Disebutkan dalam Al-Quran radiyah, mardiyah, yang rela dengan pemberian Allah, yang rela dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, mardiyah, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan fadkhuli jannati, masuklah kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hawa nafsu. Jadi saat ini sebelum masuk bulan Ramadan, hendaknya kita harus koreksi tentang hawa nafsu kita ini. Sudahkah kita membiasakan untuk memerangi hawa nafsu? Nafsu ini bukan urusan syahwat seks saja, bukan. Mulai dari yang namanya pandangan, mulai dari yang mana pendengaran, lidah. Sebab menggunjing pun kadang muncul di bulan Ramadan karena terbiasa di luar Ramadan dia biasa menggunjing. Kalau mulut kita mulai hari ini tidak kita tutup dengan kesadaran tadi akan dosa yang besar menggunjing, maka di bulan Ramadan pun akan terus menggunjing dan tidak akan berhenti. Bukan setan yang mengajak kita menggunjing, akan tetapi hawa nafsu kita, kejelekan jiwa kita kepada saudara kita, sehingga kita mudah membicarakan kejelekan orang lain. Dan mata pun demikian, yang tidak membiasakan mencoba terus berlatih untuk menjaga pandangannya, maka khawatir nanti masuk bulan Ramadan, hawa nafsu yang selalu mengajak melihat yang jelek, melihat gambar-gambar yang tidak baik, melihat aurat, itu akan terbawa kepada bulan Ramadan, sehingga terhinalah hamba tersebut di bulan Ramadan. Dan yang lainnya, hati pun demikian. Kebencian yang tidak kita pangkas saat ini, maka kebencian ini akan muncul kembali di bulan Ramadan, sehingga dengan kebencian ini pun akan lahir kemaksiatan yang banyak dari diri kita, buah daripada kebencian di dalam hati, dan seterusnya. Saat inilah waktunya kita merangi hawa nafsu, sebab di bulan Ramadan setan sudah tidak berkiprah lagi. Akan tapi hawa nafsu kita yang sudah dilatih oleh setan bertahun-tahun, jika tidak kita perangi, maka hawa nafsu ini akan mengajak kita kepada kehinaan.